Ya, pemirsa, Indonesia mulai bersiap untuk memberlakukan atau menyambut fase new normal di tengah pandemi virus corona yang terus menginfeksi jutaan orang di dunia. Pemerintah juga telah menginstruksikan agar fase kenormalan baru ini dapat dipersiapkan dengan baik. Bahkan Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan bahwa Indonesia harus tetap produktif, tetapi juga aman dari wabah penyakit infeksi pernafasan COVID-19. Nah, selain itu tentunya sosialisasi new normal juga diinstruksikan ini dapat dilakukan secara besar-besaran atau secara masif. Kita lihat kembali pernyataan terakhir dari Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference pada Rabu siang kemarin. Ya, kita lihat ini yang dititik beratkan adalah protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru. Kemudian juga ini diharapkan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Nah, ini memang protokol new normal ini merupakan skema baru yang memperbolehkan masyarakat untuk kembali bisa menjalankan aktivitas sosial dan ekonominya. Namun sekali lagi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah direkomendasikan oleh WHO dan berlaku pula di Indonesia. Anda tentunya masih ingat dan telah terus-menerus diingatkan apa saja protokol kesehatan yang diharapkan menjadi bagian dari gaya hidup baru masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Kita lihat kembali, ini dia protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh WHO dan juga diadaptasi oleh gugus tugas COVID-19. Kita lihat yang pertama tentunya cuci tangan, baik menggunakan sabun ataupun juga hand sanitizer. Kemudian juga menggunakan masker jika keluar rumah atau beraktivitas seperti itu. Lalu ada hindari menyentuh area wajah termasuk juga mata, hidung, mulut, karena disitulah yang menjadi sumber penularan. Lalu kemudian jaga jarak sosial atau jaga jarak fisik minimal 1 meter atau bahkan ada yang mengatakan 1,5 meter. Lalu kemudian menerapkan etika ketika batuk dan bersin. Lantas ada juga melakukan isolasi mandiri ketika Anda terpapar atau kontak dengan orang-orang yang positif COVID-19. Lalu kemudian tentunya menjaga kesehatan dan juga imunitas tubuh. Nah, protokol kesehatan ini selain protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO, Kementerian Kesehatan RI juga telah mengeluarkan protokol kesehatan yang berlaku untuk tempat kerja di era new normal yang akan segera diberlakukan. Ada sejumlah penyesuaian yang mesti dilakukan oleh perusahaan, termasuk juga oleh karyawannya, dan termasuk juga ada kesiapan infrastruktur di tempat kerja yang harus disediakan. Ada panduan bagi pekerja esensial, diantaranya harus melakukan self-assessment sebelum kemudian berangkat kerja. Lalu ada terkait dengan kebijakan manajemen, bahwa manajemen harus memantau dan memperbarui informasi serta mengatur sistem bekerja dari rumah. Lantas yang tidak kalah penting adalah seperti apa sosialisasi dan juga edukasi ini harus diberikan kepada seluruh karyawan, dan diberikan bukan hanya sekedar disampaikan tetapi juga mereka harus memahami, dan materinya pun juga sudah disiapkan di situs covid19.go.id. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa panduan new normal ini bagi perusahaan protokol lain juga sudah disediakan sesuai dengan tempat keramaian, sektor ataupun juga bidang usaha. Sudah ada yang disusun oleh Bappenas dan inilah yang kemudian akan disosialisasikan secara masif ke pemerintah daerah, kemudian juga dunia usaha dan juga ada masyarakat tentunya. Sesuai dengan arahan Presiden tadi, kita lihat yang pertama adalah seperti apa protokol new normal untuk dunia bisnis. Nah, di sini ada pembentukan tim kebersihan khusus, lalu ada kemudian panduan bekerja dari rumah dan pembebasan tempat kerja. Kemudian juga pemberlakuan tracking dan tracing, ini adalah hal yang sangatlah penting. Lalu tentunya pemeriksaan suhu tubuh, fasilitas cuci tangan harus tersedia. Lalu UMKM juga diharapkan memproduksi masker, hand sanitizer dan juga pelindung wajah. Kemudian kita lihat berikutnya protokol new normal. Ya, berikutnya ini adalah untuk masyarakat umum atau publik. Kalau kita lihat bahwa harus dibangun adalah hygiene awareness lainnya, selain penggunaan masker, hand sanitizer dan juga cuci tangan menggunakan sabun. Lalu kemudian ada pembatasan dan pemisahan fisik, ini dia yang dikatakan social ataupun juga physical distancing. Lalu ada pelaporan kasus secara mandiri. Jadi ketika misalnya ada faktor resiko di situ, jangan ragu untuk melaporkan karena dari situlah kemudian bisa dilakukan tracing dan juga tracking. Lantas kemudian ada juga peran kekuatan komunitas. Nah, memang kekuatan komunitas ini menjadi salah satu faktor yang sangatlah penting kalau kita ingin memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berikutnya juga diatur dalam protokol new normal yang harus diadopsi ataupun harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Di sana termasuk dengan penanganan laporan kasus yang bersumber dari tracking dan juga tracing, lalu kemudian penerapan skema ini adalah cuti
cuti sakit namun tetap mendapatkan gaji seperti itu. Lantas juga penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi. Tes di sini adalah tes baik itu rapid test maupun juga swab test. Lantas kemudian harus ada pembentukan tim kebersihan khusus, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kampanye publik ini kemudian harus aktif dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan itu dia, ada sejumlah protokol new normal yang sedang disusun oleh Bappenas dan kemudian akan diberlakukan. Namun perlu dicatat pemirsa bahwa fase new normal atau pelonggaran pembatasan ini baru akan dimasuki atau baru akan diberlakukan ketika sebuah daerah atau wilayah bisa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh WHO. Ada 3 gambaran yang mutlak untuk dipenuhi. Yang pertama adalah bagaimana gambaran epidemiologinya. Ada syarat-syarat bahwa ada penurunan 50% pada kasus positif COVID-19 termasuk juga PDP lalu juga ODP dalam kurun waktu 2 pekan. Jadi tidak bisa 3 atau 4 hari saja, tetapi dalam waktu 2 pekan ini terlihat penurunan. Kemudian juga ada penurunan jumlah kasus pasien meninggal. Ini juga menjadi salah satu syarat. Lalu berikutnya gambaran surveillance kesehatan masyarakat atau pengawasan, harus ada peningkatan jumlah tes. Jadi di saat yang bersamaan juga harus banyak sekali tes yang bisa dilakukan. Peningkatan jumlah pemeriksaan spesimen ini selama 2 pekan, bukan hanya dalam waktu 1 minggu saja atau beberapa hari saja. Lantas kemudian ada berkurangnya kasus positif COVID-19 hingga di bawah 5%. Ya, berikutnya indikator yang juga digunakan atau dijadikan rekomendasi oleh WHO untuk menentukan satu daerah apakah dia mulai bisa melakukan pelonggaran atau melaksanakan new normal adalah bagaimana pelayanan kesehatan. Harus ada ketersediaan tempat tidur untuk kasus positif baru, APD bagi tenaga medis, serta ventilator di rumah sakit untuk kasus berat. Asumsi ada 1% kasus berat per wilayah seperti itu. Nah, ini harus dipenuhi. Indikator inilah yang menjadi rujukan sebelum satu daerah dinyatakan mulai bisa menerapkan tatanan baru alias new normal. Nah, indikator inilah yang menjadi kunci awal yang sangat menentukan. Karena ketika salah atau tidak patuh menetapkan indikator atau mengikuti indikator ini, maka new normal ini akan membawa potensi penularan baru yang masif. Dan sejauh ini dalam ratas kabinet yang berlangsung kemarin disebutkan berdasarkan data terakhir dari Bappenas mengenai indeks penularan virus corona, yaitu R0 dan juga RT di beberapa provinsi. Ada 7 provinsi yang bersiap menerapkan new normal. Kita lihat 7 provinsinya itu adalah Aceh, kemudian ada Riau, Jambi, Maluku, DKI Jakarta, lalu ada juga Jawa Barat dan juga Kalimantan Utara. Selain tentunya ada juga 110 kabupaten kota yang hingga saat ini dari data BNPB ini belum terkena COVID-19. Nah, 110 kabupaten kota dan juga 7 provinsi ini dikatakan bisa mulai bersiap untuk menerapkan new normal seperti itu atau protokol new normal. Nah, kemudian kalau jika tepat diputuskan maka wilayah mana yang akan mulai tentunya juga tinggal dipastikan bagaimana pelaksanaannya seperti apa. Nah, dari ratas Rabu kemarin ini juga ada 4 arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi soal persiapan pelaksanaan new normal. Kalau kita lihat ada 4 poin. Yang pertama adalah seperti apa pelibatan aparat TNI Polri yang diterjunkan ke daerah dan juga titik-titik keramaian. Karena kita tahu bahwa salah satu unsur dari protokol new normal ini adalah bagaimana penegakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan pelibatan aparat TNI Polri ini bisa mengawal tempat-tempat kerumunan untuk memastikan masyarakat setempat pun disiplin patuh akan protokol kesehatan. Ini dilakukan agar menjaga tidak terjadi gelombang kedua, karena kalau ada gelombang kedua maka kegiatan atau pemberlakuan new normal ini otomatis akan dihentikan kembali. Kemudian juga ada protokol adaptasi segera disiapkan dan disosialisasikan secara masif ke masyarakat. Lalu kemudian dicoba di wilayah dengan R0 di bawah 1 dan sektor-sektor yang dinilai bisa menerapkan. Di antaranya adalah sektor pariwisata, karena itu menjadi sektor yang paling terpukul dalam atau sejak pandemi COVID-19 ini melanda. Dan terakhir adalah poin yang juga disampaikan Presiden Jokowi kemarin adalah soal pengecekan tingkat kesiapan daerah dalam pengendalian virus. Dalam pelaksanaan tatanan normal baru di sejumlah provinsi ini akan dikoordinasikan dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan tentunya juga adalah Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatanlah yang kemudian akan memutuskan apakah wilayah-wilayah tersebut bisa mulai menerapkan new normal. Tetapi pemirsa, secanggih apapun protokol yang telah disusun oleh stakeholder
order, tetapi kunci penerapan new normal atau kenormalan baru ini ada pada kedisiplinan masyarakat. Disiplin untuk mengikuti aturan pembatasan dan protokol kesehatan agar kurva melandai. Setelah itu disiplin lagi untuk mengikuti protokol aktivitas di masa new normal agar kurva tidak kembali melonjak dan tetap aman dari COVID-19. Ya, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi lainnya.